Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina, saya dari Prodi Manajemen, NPM saya 1941278. Dan hari ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan investasi apa yang bagus untuk anak milenial. Dan sebelum masuk ke dalam video itu, sebaiknya saya menceritakan sedikit mengenai investasi-investasi yang biasa dipilih oleh banyak orang. Pertama ada investasi reksadana, dan kedua P2P lending, ketiga itu ada investasi saham. Ketiga investasi tersebut adalah investasi yang paling sering dipilih oleh anak-anak muda. Pertama, reksadana. Reksadana itu apa sih? Jadi, pada umumnya reksadana itu kita menaruh uang kita dan kita mempercayakan uang kita kepada seseorang yang dinamakan sebagai manajer investasi. Dan nanti manajer investasi itu yang akan mengelola uang kita dan akan memainkan saham tersebut. Sehingga kita hanya duduk diam dan kita mempercayakan uang kepada manajer investasi yang akan menginvestasi nantinya. Kedua peer-to-peer lending atau disingkat sebagai P2P lending, P2P lending. P2P lending ini dengan uang 100.000 kita sudah bisa menginvestasi P2P lending. P2P lending biasanya merupakan sebuah alternatif jika bursa atau saham sedang turun. Ketiga yaitu saham. Kita menginvestasi secara berkala di dalam investasi saham. Kita sudah bisa mulai investasi saham dengan harga 200.000. Ataupun jika saham sedang rendah, kita juga bisa membeli dengan seharga 100.000. Dan itu adalah beberapa investasi yang sering diambil oleh anak muda Indonesia. Dan yang paling bagus di antara ketiga itu adalah reksadana. Kenapa reksadana? Karena reksadana itu tidak ribet, karena kita tidak menjalankan investasi, tetapi kita memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan investasi. Nah, kenapa reksadana ini menarik? Karena pertama, reksadana ini gampang. Kita gampang untuk mau mulai investasi reksadana. Dengan cara kita bisa ke bank, ataupun kita bisa online. Nah, kalau ke bank, kita tinggal bilang aja ke orang banknya, saya mau investasi reksadana. Nah, kalau melalui online bisa pakai aplikasi yang memang reksadana. Nah, kalau misalnya dengan cara online, kita itu cuman diminta untuk sign up ataupun login, lalu kita transfer uang, transfer ke perusahaan yang kita pilih, dan itu sudah langsung masuk dalam investasi. Yang kedua adalah kita tidak perlu ilmu yang tinggi dalam menginvestasi di reksadana. Kita bisa belajar melalui internet, e-book, melalui Google, dan sebagainya. Dan reksadana ini juga tidak merupakan objek pajak, atau dia adalah bukan objek pajak. Jadi maksudnya itu reksadana tidak dikenakan pajak, itu kan enak. Lalu reksadana ini dapat membantu tujuan keuangan, contohnya likuiditas, ya dana darurat sampai dengan kebutuhan jangka pendek, menengah, walaupun panjang. Apa yang membuat investor-investor muda ini ragu ya untuk memulai investasi? Pertama itu mereka itu takut dengan return dan pokok yang tidak dijamin gitu. Mereka takut akan return dan pokok yang tidak menjamin. Atau mereka takut dengan investasi yang nilainya turun.
Sebenarnya, semua investasi memiliki resiko. Yang perlu kita perhatikan adalah cara mengelola resiko tersebut. Jadi kita tidak lari dari resiko, tetapi kita mengelola resiko dan mempelajari dari resiko tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengolah investasi, untuk mengolah resiko. Pertama, yaitu tingkatkan pengetahuan. Bisa dengan cara belajar melalui internet, e-book, PDF, buku panduan, online meeting, bahkan berteman dengan orang-orang yang pandai berinvestasi. Yang kedua adalah action. Action itu kita berbicara dengan kenyataan, karena kita sudah memulai. Karena jika kita meningkatkan pengetahuan saja tanpa pergerakan, sama saja kita tidak akan mendapatkan uang dari itu. Sehingga kita butuh action, kita butuh pengalaman, dan kita butuh untuk maju, ya. Sehingga kita butuh bergerak dan mulai investasi. Nah, karena kita mulai investasi, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan sebelumnya, dan itu menjadikan kita sebuah life experience. Lalu, ketiga yaitu setelah menjalankan investasi, kita juga harus punya planning. Planning ke depannya seperti apa, ekspektasi ke depan seperti apa, dan yang paling penting adalah kita harus tekun menjalani investasi. Kita harus bisa menjalani dengan berkala, sehingga kita tidak putus asa begitu saja.